hari yang barakah ini, yaumul Jum'ah, kembali Allah Ta'ala kumpulkan kita di majlis yang mulia ini di dalam perkumpulan menuntut ilmu. Mudah-mudahan segala apa yang kita hajatkan, apa yang kita cari di majlis yang mulia ini, semuanya diberikan manfaat dan barakah Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita dapat di majlis yang kita hadiri dijadikan oleh Allah wasilah kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita telah masuk di Jumat pertama bulan Sya'ban, dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang ditunggu-tunggu baik yang hidup maupun yang udah meninggal dunia. Karena keberkahan di bulan tersebut, Allah Ta'ala bukan hanya memberikan kepada mereka, kepada kita yang masih diberikan nikmat oleh Allah panjang umur, tapi mereka pun dari keluarga kita, orang tua kita, dan telah berpulang ke rahmatullah, mereka pun mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Akan tetapi sebelum datangnya bulan Ramadan ada bulan Sya'ban, yang mana bulan tersebut banyak dilalaikan oleh sebagian besar manusia. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala dzaka syahrun yaghfulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan. Bulan yang banyak manusia lalai antara Rajab dan Ramadan, yakni bulan Sya'ban. Itu bulan yang banyak manusia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'ul a'mal fihi ila rabbil alamin azza wa jalla. Dan bulan Sya'ban, Rasulullah katakan bulan diangkatnya seluruh amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu tahun Allah Subhanahu wa taala mengangkat amal kita di setiap bulan Sya'ban. Fahabbu an yurfa amali wa ana shaim. Dan Rasulullah katakan, dan aku suka ketika amal ibadahku diangkat dan aku dalam keadaan puasa. Jangan sampai di bulan Sya'ban ini kita termasuk golongan yang dikategorikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni orang-orang yang lalai, orang-orang yang lupa, apalagi kalau dia habiskan bulan Sya'ban ini untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tahsabanna Allahu ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun, innama yu'akhiruhum liyaumin taskhasu fihi al-absar." Janganlah kalian menyangka Allah itu lalai apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim, oleh orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mengira Allah diam begitu saja
tatkala kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhiruhum liyaumin taskhasu fil absar, bahwasanya Allah taala menunda mereka, menangguhkan siksaan bagi mereka yang berbuat maksiat kepada Allah di dunia, liyaumin, pada hari yang Allah akan buka mata mereka semuanya. Kapan? Taskhasu fil absar, setiap mata akan terbuka lebar dengan perbuatan maksiatnya, dengan perbuatan zalimnya, tatkala mereka sudah pindah rumah kemana? Ke alam barzakh. Dari situlah Allah Subhanahu wa taala akan buka lebar setiap mata. Apa yang dia lakukan di dunia, di situ akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia darul amal laisa jazaa'un fi. Dunia ini tempatnya amal, Bu. Kita duduk ngaji saban Jumat siang, saban Minggu pagi, enggak terasa pahalanya, terasa enggak? Enggak kelihatan. Begitu juga kita gosipin orang saban hari, kelihatan gak dosanya? Kagak. Karena apa? Karena dunia ini tempatnya amal. Amal baik dan amal buruk. Wal akhir wa laisa jazaa'un fiha. Dan gak ada balasan di dunia. Tapi wal akhirah darun jaza laisa amalun fiha. Dan akhirat nanti kita meninggal masuk ke dalam kubur, maka disitulah pembalasan setiap apa yang kita kerjakan di dunia, baik dan buruk, akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan dalam Al-Qur'an, yaumil taskhasu fil absar, kelak akan aku perlihatkan pada hari yang semua mata akan melotot, akan terbelalak dengan apa yang mereka kerjakan. Dan di tempat itu tidak ada kita untuk ibadah, walaupun hanya mengucapkan subhanallah, di situ sudah tidak dicatat lagi pahala. Makanya ada seorang ulama membuat syair, khaba 'abdun barazal maula bi asbabil ma'asi, waihaha mimma janahu lam yakhaf yawmal ghasasi, yawmun fihi tur'adul aqdam min syaibil nawasi, li zunubi fiz diyadi wa hayatun fintigasi, famata a'malu ma a'lamu li fi khalasi. Sungguh rugi seorang hamba yang mereka menantang majikannya, menantang Tuhannya dengan perbuatan maksiatnya. Dan celakalah mereka dengan perbuatannya sendiri, lam yakhaf yaumal qasasi, dan dia tidak takut pada hari pembalasan. Yauma fihi tur'adul aqdami, pada hari yang semua kaki-kaki bergetar, min syaibin nawasi, dari uban yang ada di ubun-ubun, li zunubi fisdiyadi wa hayatu fintigasi, dosa bertambah di setiap hari, fi hayatu fintigasi, tapi umur kita berkurang di setiap hari. Dosa kita bertambah setiap hari,
wa hayatun fintigasi, tapi kehidupan kita, umur kita hakikatnya berkurang. Wa ma ta'amal ma a'lamu li fi khalasi. Kapan kita akan berbuat amal baik yang dapat menyelamatkan amal tersebut dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kita lihat syair daripada ulama kita ini, dosa kita saban hari bertambah, tapi umur kita saban hari berkurang. Kita yang tahu terkadang siapa diri kita. Kita mungkin bisa menghias pandangan makhluk kita agar kita terlihat baik. Kita tutup dengan sorbannya, kita tutup dengan peci kita, kita tutup dengan kerudung kita, tapi kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tahu siapa ini diri kita. Maka disinilah ulama kita seperti Al-Imam At-Tayyib bin Yasar, beliau berkata, idza kana laitun nisfi min Sa'ban dafa'a ila malakil maut sahifah. Apabila malam nisfu Sa'ban akan diberikan kepada malaikat maut sahifah, lembaran. Fayuqal, maka akan dikatakan, iqbid man fi hadhihi as-sahifah fa innal 'abla liyaghrusal ghuras wa yankihul azwaj wa yabnil bunyan. Apa yang ada di lembaran tersebut, maka dikatakan, cabutlah nyawa yang ada di lembaran tersebut. Nama-nama ketika malam nisfu Sa'ban akan diberikan oleh malaikat Israel, dan di situ ada nama fulan, fulana binti fulan, fulan bin fulan. Maka di situ ada orang yang sedang menanam tanaman, ada yang sedang melakukan pernikahan, ada yang sedang membangun rumah tinggalnya. Fa inna isma fi nuskhil mauta, tapi dia enggak tahu namanya sudah tercantum di dalam kertas yang dipegang oleh malaikat maut. Ma yantazuru bihi malakal maut illa an yu'maru bihi fayuqbidahu. Dan tidaklah malaikat maut menunggu kecuali setelah diperintahkan untuk mencabut daripada nyawa orang tersebut. Semua malam nisfu Sa'ban, nama-nama daripada hamba Allah telah ditetapkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada ulama mengatakan, kullu mri'in musbihun fi ahlihi wal mautu adna min syiraki na'lihi. Setiap orang dia tiap hari berada di tengah keluarganya. Wal maut adna min syiraki na'lihi. Akan tapi dia tidak tahu kematian lebih dekat daripada tali sendalnya. Tiap hari dia kumpul sama keluarganya, sama istrinya, suaminya, anaknya, cucunya. Akan tetapi keluarga yang dekat dengan kita tidaklah lebih dekat daripada kematian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kematian lebih dekat dari tali sendal yang kita pakai. Juga para salaf berkata, kam min mustaqbal yauman la yastakmiluhu wa min muammal ghadan la yudrikuhu innakum la ra'aitumul ajal wa masirah
la abghadtum al-amal wa ghurur. Berapa banyak orang yang dia ingin menghabiskan harinya, pengen ini, pengen itu, la yastakmiluhu, tapi dia belum sempat menghabiskan hari yang dia angan-angankan, ternyata kematian sudah sampai kepadanya. Dan berapa banyak min mu'ammal, orang yang punya angan-angan esok hari, minggu depan, bulan depan, ingin ini, ingin itu, akan tapi hari, minggu, bulan yang dia angan-angankan datang, la yudriku, tapi dia tidak mendapatkan, mendatangi hari yang dia angan-angankan. Sungguhnya seandainya kalian tahu al-ajal, kematian dan pergerakan kematian, la abghadtumul amal wa ghurur, maka niscaya kalian akan benci angan-angan dan tipu daya. Lebih banyak daripada jamaah kita yang berkumpul kemarin-kemarin, tapi pada tahun ini mereka tidak merasakan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, Allah Ta'ala berikan kita panjang umur, sehat walafiat, hingga kita insyaallah bisa memasuki daripada bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Maka manfaatkanlah waktu yang masih Allah Ta'ala berikan kepada kita sebelum masuk daripada bulan Ramadan. Kita habiskan, sibukkan dengan segala amal soleh kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Rasulullah katakan, fi akhir zaman al-katsirun mautul faja'ah. Di akhir zaman banyak orang yang meninggal mendadak. Banyak enggak? Banyak orang kita enggak nyangka orang meninggal. Padahal si fulana kemarin masih kongkol sama kita, ngumpul sama kita, ternyata udah disiarin di musola. Oh, semalam saya masih melihat dia lewat sini, ternyata sudah meninggal. Itu di akhir zaman, Bu. Banyak orang meninggal mendadak. Kita meninggal bukan tidak sama dengan binatang. Kalau binatang meninggal, kelar semuanya, udah nggak ada urusan lagi. Tapi ketika manusia meninggal, semua amal, semua nikmat Allah, umur, harta, waktu, jabatan, semua akan diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasul katakan, az-zaki, orang yang pintar adalah bukan orang yang pandai dalam ilmu ini, ilmu itu, pandai mengerjakan ini, pandai mengerjakan itu, tapi orang cerdik, Rasul katakan, al-isti'dadul maut, orang yang mempersiapkan kematian. Apa yang kita persiapkan dalam menghadapi kematian? Yakni ibadah kita, amal baik kita, itu adalah hal kita untuk mempersiapkan daripada yang namanya kematian. Maka ambillah kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berikan kepada keluarga kita, sahabat kita, kerabat kita yang telah terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesehatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, maka pergunakanlah. Harta yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, maka keluarkanlah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa yang kita bawa setelah kita masuk ke alam barzah kecuali amal soleh? Tidak ada dari harta kita, anak kita, dan siapapun orang kita cintai
dan apapun harta yang kita kumpulkan di dunia tidak akan kita bawa kecuali amal soleh yang telah kita kerjakan ketika kita hidup gitu.